Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik teman-teman sekalian, kali ini saya akan memberikan video tutorial ya. Video tutorial yaitu tentang bagaimana cara kita menginstalasi sebuah sistem operasi yaitu Windows menggunakan VirtualBox. Jadi video ini dapat Anda pelajari untuk video pembelajaran atau buat praktek di sekolah untuk siswa-siswi SMK ya, siswa-siswi SMK yaitu yang masih dalam pembelajaran pengenalan yaitu tentang sebuah penginstalan atau instalasi sebuah Windows. Jadi keuntungannya menggunakan VirtualBox adalah kita dapat menginstal atau belajar tanpa kita mengformat atau kita mereset kembali ya laptop kita. Biasanya kalau misalkan kita belum mahir lah, belum paham, jika kita langsung kita belajar menggunakan secara fisik atau instalasi dengan laptopnya langsung atau PC-nya langsung, itu kalau misalkan ada yang belum paham akan berdampak di sebuah penyimpanannya atau di SMC. Itu kalau misalkan kita belum sempat selesai, kita salah tahap-tahapannya, ya nanti akan dapat problem ya di sistemnya. Jadi kita langsung saja untuk videonya, yaitu cara instalasi sebuah sistem operasi menggunakan VirtualBox. Jadi bahannya yaitu ada dua software yang kita butuhkan. Yang pertama ada Oracle VMware VirtualBox. Jadi yang belum punya silahkan download terlebih dahulu, browsing banyak di Google, dan kita satu lagi yaitu softwarenya daripada Windows 7 atau masternya Windows 7, karena di sini saya menggunakan Windows 7 ya. Langsung saja buka aplikasi VirtualBox-nya. Nah, di sini sudah tampil, ini adalah nampak atau aplikasi software VirtualBox-nya. Untuk di sebelah sisi kiri ini ada file ya, file yang kedua ini ada Machine dan Help. Machine ini ada dua option, yaitu ada dua pilihan, New dan Add. Nah, terus yang sebelah kanan ini ada Preference, Import, Export, New dan Add. Jadi teman-teman sekalian silahkan bisa langsung memilih atau klik yang New di sini boleh, dan untuk Machine ini juga boleh, sama aja. Intinya kita untuk membuat sebuah virtual baru ya. Langsung New saja. Nah, di sini sudah tampil untuk create virtual machine, name and operation system. Jadi di sini name-nya teman-teman sekalian silahkan bisa kasih nama, misalkan Windows 7 juga boleh. Kalau misalkan masih belajar ya coba atau apa. Di sini saya akan contohkan Windows 7 gitu aja. Nah, untuk penyimpanan yaitu di mesin folder, kalian bisa memilih ya. Kalau ini udah otomatis atau direkomendasikan ke user AZAR, ini Azhar VirtualBox VMware ya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau memilih, saya contohkan ini saya akan kasih ke local disk yang baru. Nah, di sini saya akan contohkan di sini aja ya. Di C ini di F di F. Nah, di sini langsung select folder aja. Nah, di sini otomatis udah masuk di folder. Ya, sudah masuk di folder. Terus tipenya kita memilih yang Microsoft Windows karena kita akan menginstal sistem operasi yaitu Windows. Nah, di sini bisa memilih sistem operasi apa sih yang kita mau install. Misalkan Windows 7, kita pilih aja yang Windows 7. Terus yang berapa bit? Kalau misalkan kita yang 32 bit, kita pilih yang Windows 7 32 bit. Terus kalau misalkan kita mau install yang Windows 7 atau Windows 7 yang 64 bit, pilih yang 64 bit ya. Karena saya menginstal yang 64 bit, saya pilih yang Windows 7 64 bit. Kemudian setelah itu ada 3 folder, expert mode, next dan cancel. Kita pilih yang next. Nah, ini sudah masuk ke tahap selanjutnya, yaitu create untuk kita memilih atau membuat memory size atau ukuran memorinya. Nah, karena di sini hardware saya ya, maksudnya
laptop. Di sini laptop atau komputer saya itu RAM-nya 4 GB. Jadi di sini sudah direkomendasikan dari sistemnya yaitu menjadi 2048 MB. Jadi kalau 2048 MB ini adalah 2 GB. Ini saya kasih ya, kita bisa mengurangi. Nah, di sini bisa mengurangi ya. Bisa kita bikin 1 GB, 12 MB atau 4 GB. Nah, saya sarankan yaitu kita pilih yang 2048 MB aja, yaitu yang 2 GB. Jadi nanti untuk kinerjanya bisa dibagi dengan hardware-nya. Jadi kita kalau sudah memilih kita next saja. Kemudian di sini ada hard disk, kita pilih yang ini aja. Create a virtual hard disk now. Ada 3 pilihan ya, kita pilih yang ini. Yang tengah atau yang create a virtual hard disk now. Kemudian create, kita pilih yang FDI VirtualBox Disk Image. Nah, kemudian next, dynamic allocate ini ya, storage on physical hard disk, kita pilih yang dynamic kali ini. Kemudian next, file location and size. Nah, tadi di awal kita sudah menyimpan yaitu di F. Saya contohkan di F. Tapi kalau misalkan teman-teman tadi sudah mengikuti tidak merubah, otomatis direkomendasikan di user kalian masing-masing. Nah, di sini untuk hard disknya kita bisa membuatnya sendiri, yaitu ada yang di sini sudah direkomendasikan yaitu 32 GB ya. Kita bisa mengurangi dan bisa menambah. Saya kasih di sini 30 aja lah ya, 32 sesuai rekomendasi. Nah, di sini kemudian create. Oke, ini sudah jadi satu sebuah virtualnya. Nah, tahap selanjutnya yaitu kita akan memberikan atau menginstal sebuah sistem operasi Windows di dalam virtualnya ini. Nah, bagaimana caranya? Kita jalankan terlebih dahulu Windowsnya ini ya, virtualnya. Kemudian klik menu start. Start ini ya, kita klik menu start aja. Kemudian dia akan berjalan. Ini masih proses. Dan jangan lupa untuk subscribe ya channel saya ini. Kemudian like. Kalau ada pertanyaan silahkan komen. Dan pastinya kalau ingin berbagi silahkan di share. Nah, gitu. Nah, ini sudah tampil sebuah firmware-nya, mesinnya ya, yang sudah kita buat tadi. Kemudian ini adalah tahapan awal untuk menginstal. Select start up disk. Nah, di sini untuk memberikan sebuah sistem operasi. Nah, ini adalah ada yang warna hitam, warna kuning ya, warna kuning. Folder ini kita choose a virtual optical disk file. Klik. Nah, di sini ada 3 menu ya, ada add, create, refresh. Kita pilih yang ADD. Kita cari masternya Windows 7. Nah, ini Windows 7 64 bit. Kemudian kalau sudah pilih, kemudian open. Nah, jangan lupa kalau sudah kita menambahkan, diklik biar dia terselect ya. Diklik, kemudian ada 3 menu ya, choose, leave empty, cancel, kemudian choose. Nah, sini kita sudah milih ya, artinya kita sudah memilih aplikasi Windows 7. Kemudian kita start. Nah, ini adalah sudah masuk. Kita ini sudah restart. Ini sudah masuk dalam proses tahap instalasi Windows 7-nya. Ini seperti biasa, kalau kita install langsung menggunakan laptop tanpa menggunakan VirtualBox, ya tampilannya sama. Tetapi yang membedakan adalah ini sekarang ini yang saya buat video tutorialnya menggunakan VirtualBox. Untuk teman-teman yang ingin belajar langsung cara instalasi langsung di
hardwarenya atau perangkatnya itu laptop atau komputer, bisa lihat video selanjutnya, ada di deskripsi dan di akhir video. Nah, di sini ada language to install, terus sudah tampil ya, ada language to install, time occurrence formats, keyboard or input method. Nah, jadi teman-teman bisa dirubah aja yang time occurrence format. Kita pilih yang Indonesia karena waktu kita adalah di Indonesia. Kalau misalkan tidak dirubah ya tidak apa-apa, tapi enaknya kita milih yang Indonesia karena nantinya di tahap akhir itu akan mengatur waktu. Kalau kita memberikan langsung merubah dari awal di sini, nanti kita tidak perlu merubah waktunya. Kemudian next. Nah, di sini kemudian install. Kita tunggu, ini masih setup is starting. Ya, buat teman-teman yang kalau bete menunggu, silahkan jangan lupa sambil minum atau ngemil ya, biar nggak bosan lah. Kalau yang suka ngemil, kalau yang suka minum air hangat, air putih atau kopi, boleh. Nah, sini sudah tampil untuk please read the license terms, kemudian checklist yang accept the license terms ini, kemudian next. Jangan lupa ya, ini checklist karena checklistan ini akan menampilkan sebuah menu di next ini. Nanti dulu ada dua menu yaitu upgrade dan custom. Kita pilih yang custom aja. Nah, di sini ya, tadi dari awal tadi di tahap awal waktu kita menggunakan VirtualBox ya, saya memberikan hard disk dengan kapasitas 32 GB. Nah, di sini saya akan membaginya dua. Nah, ya. Di sini ada 3 menu, di bawah kalian pilih yang ada refresh, load drive, dan drive option. Advance, kita pilih yang drive optionnya. Terus kita pilih yang new. Nah, di sini sudah otomatis karena 32,2 GB, di sini adalah 33.002 MB karena saya akan membaginya dua. Terus untuk C dan D untuk partisi sistem sama partisi penyimpanan data-data, saya yang C nya akan kasih 15 MB aja. Kita langsung 15 MB, 15.000 boleh, 16.000 boleh, 16.000 aja ya, 16.000 MB. Nanti disitu akan munculnya 15 GB. Oke. Kita tunggu, ini masih proses. Nah kan, dia akan tampil atau muncul kapasitas dengan 15 GB. Nah, di sini untuk sebuah sistemnya, buat penyimpanan sistem nantinya. Di sini untuk penyimpanan data, ini untuk simulasinya ya, simulasinya. Untuk yang ini jangan lupa untuk new ya, untuk karena kita akan membuat baru. Ini nggak usah dirubah, langsung saja karena kita tidak akan membagi lagi, cukup ini aja, kemudian apply. Nah, kalau sudah, jangan lupa kita pilih yang 15 GB karena ini untuk penyimpanan sebuah sistemnya, dan kemudian kita pilih next. Kita tunggu untuk copying Windows filenya, kemudian expanding Windows file. Kita tunggu saja, ini prosesnya agak lama. Ini ya sudah jalan, jadi udah pindah tadinya di copying Windows file. Ini sudah ke tahap selanjutnya, itu expanding Windows file, dan nantinya akan sampai completing installation. Jangan lupa di charger karena saya menggunakan laptop. Kalau nggak di charger nantinya mati. Ya, buat teman-teman sekalian, ini di hari Minggu, selamat menjalankan aktivitas weekendnya. Tetap patuhi protokol kesehatan 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun dengan air mengalir. Hari Minggu kalau yang jomblo di rumah aja, jangan kemana-mana karena nantinya akan menimbulkan apa ya,
akan menimbulkan iri dengki. Jadi kalau yang jomblo dimohon di rumah aja, jangan pergi-pergi. Ya ini sebuah ya buat bercandaan aja, karena menunggu itu lama, karena ini dari tahap awal yaitu copying file Windows file sampai completing itu ya lumayan, dan itu tergantung daripada perangkatnya. Kalau perangkatnya speknya bagus itu cepat, tapi kalau speknya standar ya itu instalasinya standar. Jadi menunggu itu sangat membosankan. Jadi kalau yang sering membuat membuat apa ya membuat menunggu, jangan memberi harapan, karena yang diharapkan, yang mengharapkan itu menunggu. Nah itu ketika ada tampilan menu press NIG itu, eh, di jangan di jangan di apa-apain ya, artinya jangan dibiarin aja, nanti akan langsung ke tampil selanjutnya. Atau restoring press NIK itu dibiarin aja, karena kalau itu diklik atau ditekan sebarang tombol, dia akan kembali ke seperti semua instalasi atau ke tahap awal. Nah ini sudah masuk ke tahap starting device atau finishing ya, kita tunggu aja. Nah ini adalah tahap tadi, untuk tahap selanjutnya tadi completing installation. Nah ini muncul lagi press NIK to boot CD, itu dibiarin saja, karena agar dia melanjutkan ke tahap selanjutnya. Seperti video ini ya, tampilan ini adalah starting Windows untuk masuk ke tahap berikutnya. Nah ini sudah ini tinggal ini ya, artinya sudah selesai tadi proses loadingnya atau progressingnya. Ini tinggal memberikan nama sebuah PC-nya, terserah, misalkan Windows 7 atau nama kalian atau nama apa terserah ya, atau nama pacar, mantan, dan lain-lain boleh. Kemudian next. Ini ada tipe password ya. Tipe passwordnya kalau menurut saya nggak usah. Kalau misalkan kalian ingin passwordnya silahkan password, kalau tidak perlu ya tidak usah. Kemudian next saja. Ini checklist saja ya, checklist agar tidak otomatis mengaktifasi secara online.
Kalau kalian atau teman-teman di rumah mempunyai produknya, silahkan diisi secara manual, nanti boleh, sekarang juga boleh, bisa diisi di sini. Kalau tidak punya, langsung saja di next. Pilih yang paling bawah aks militer. Nah, di sini untuk setting waktu ini sudah otomatis ya, sudah otomatis sesuai yang pengaturan dari awal tadi, awal instalasi. Kalau kita memilih Indonesia, maka waktunya akan Jakarta langsung. Tapi kalau tetap Amerika, itu waktunya menggunakan Amerika. Kemudian next. Ini kalau sudah ada internetnya, dia otomatis terserah pilih home atau public. Kalau misalkan belum terkoneksi dengan internet, ini tidak akan tampil. Karena tempat saya ini laptopnya sudah terkoneksi, dia otomatis ya. Otomatis terkoneksi dengan internet. Tunggu sampai processingnya selesai. Nah, ini. Kemudian masih preparing your desktop, atau masih mempersiapkan ya desktop kalian. Nah, ini sudah selesai ya, sudah selesai. Kita selesai instalasi sebuah sistem operasi atau Windows di VirtualBox. Jadi ini tampilannya seperti ini ya, seperti biasa, seperti halnya sistem operasi Windows yang ada di komputer kalian, tapi ini menggunakan VirtualBox. Setelah ini sudah selesai, dan tentunya terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jika teman-teman sekalian ingin membaginya, silahkan di share, jangan lupa di like, komen, dan subscribe tentunya. Terima kasih, selamat mengerjakan, selamat belajar. Silahkan melihat video ini, jangan di skip agar lebih paham. Terima kasih, saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.